Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Zam Taruna. Di sini untuk pertama kalinya akan mempresentasikan tentang sistem transmisi tenaga listrik untuk kelompok 11. Dibuat oleh yang pertama Yogi Indrawan dengan NPM 2010501050, Dea Sugianti dengan NPM 2010501057, dan saya sendiri M. Zam Taruna 2010501062. Pendahuluan. Sistem tenaga listrik merupakan sekumpulan pusat tenaga listrik yang satu sama lain dihubungkan oleh jaringan transmisi dan distribusi sehingga menjadi sebuah kesatuan interkoneksi. Energi listrik dibangkitkan oleh pusat-pusat listrik seperti PLTA, PLTU, PLTG, PLTGU, PLTP, dan PLT. Kemudian energi listrik disalurkan melalui saluran transmisi dan distribusikan ke beban melalui saluran distribusi. Pada sistem yang besar, tegangan keluar generator dinaikkan menjadi tegangan transmisi, yaitu berupa tegangan tinggi ataupun tegangan ekstra tinggi, untuk memperkecil rugi-rugi daya yang terjadi dengan menggunakan transformator step up. Setelah energi listrik disalurkan melalui saluran transmisi, maka sampailah energi listrik ke gardu induk untuk diturunkan tegangannya menjadi tegangan menengah menggunakan transformator step down. Secara umum, sistem tenaga listrik terdiri dari beberapa, yaitu pertama, pusat pembangkit listrik atau power plant, yaitu tempat energi listrik pertama kali dibangkitkan, di mana terdapat turbin sebagai penggerak mula atau prime mover, dan generator yang membangkitkan listrik. Biasanya pusat pembangkit listrik juga terdapat gardu induknya. Yang kedua, sistem transmisi tenaga listrik merupakan proses penyaluran tenaga listrik dari tempat pembangkit tenaga listrik sehingga saluran distribusi listrik atau sehingga dapat disalurkan sampai pada konsumen pengguna listrik. Yang ketiga, ada sistem distribusi, merupakan subsistem tersendiri yang terdiri dari pusat pengaturan, saluran tenaga menengah yang juga bisa disebut tegangan distribusi primer yang merupakan saluran udara atau kabel tanah, gardu distribusi tegangan menengah yang terdiri dari panel-panel pengaturan tegangan menengah dan trafo sampai dengan panel-panel distribusi tegangan rendah yang menghasilkan tegangan kerja atau tegangan jala-jala untuk distribusi dan konsumen. Gardu induk. Gardu induk adalah suatu instalasi yang terdiri dari peralatan listrik yang berfungsi untuk mengubah tenaga listrik tegangan tinggi yang satu ke tegangan tinggi yang lainnya atau tegangan menengah. Pengukuran, pengawasan, operasi, serta pengaturan pengamanan sistem tenaga listrik, pengaturan daya ke gardu induk lain melalui tegangan tinggi dan gardu distribusi melalui gawai tegangan menengah. Klasifikasi gardu induk. Menurut lokasi dan fungsi, menurut lokasinya di dalam sistem tenaga listrik, fungsi dan tegangannya atau tinggi, menengah, atau rendah, maka gardu listrik dapat dibagi menjadi dua, yaitu gardu induk dan gardu distribusi. Menurut penempatan peralatan, gardu induk dapat dibagi menjadi dua juga, yaitu gardu induk pemasangan dalam dan gardu induk pemasangan luar. Mode isolasi yang digunakan gardu induk yang menggunakan isolasi udara adalah gardu induk yang menggunakan isolasi udara antara bagian yang bertegangan yang satu dengan bagian bertegangan lainnya. Menurut sistem rel atau busbar, rel merupakan titik hubungan pertemuan atau connection antara transformator daya SUTT atau SKTT dengan komponen listrik lainnya untuk menerima dan menyalurkan tenaga listrik.
Proteksi pada transmisi tenaga listrik. Sistem proteksi adalah suatu sistem pengaman terhadap peralatan listrik yang diakibatkan adanya gangguan teknis, gangguan alam, kesalahan operasi, dan penyebab yang lainnya. Beberapa peralatan listrik pada gardu induk yang perlu diamankan yaitu transformator, daya, rel atau busbar, penghantar, saluran udara tegangan tinggi atau SUTT, saluran kabel tegangan tinggi atau SKTT, saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET, penyaluran 20 kV. Untuk slide ini akan dijelaskan oleh Mbak Dea. Untuk Mbak Dea, silakan dibacakan. Ya, jaringan transmisi tenaga listrik pada suatu sistem tenaga listrik, energi listrik yang dibangkitkan dari pusat pembangkit listrik ditransmisikan ke pusat-pusat pengatur beban melalui suatu saluran transmisi. Saluran transmisi tersebut dapat berupa saluran udara atau saluran bawah tanah, namun pada umumnya berupa saluran udara. Menurut fungsinya, menara jaringan transmisi dibagi atas 7 macam, yaitu deep end tower, section tower, suspension tower, tension tower, transposition tower, gantry tower, combined tower. Jenis-jenis menara jaringan transmisi yaitu bentuk konstruksinya. Jenis-jenis menara jaringan transmisi dibagi atas 4 macam, yaitu lattice tower, tubular steel pole, RCC, responsive concrete pole, wooden pole. Menurut susunannya, konfigurasi kawat fasa menara dikelompokkan atas 1. Jenis delta digunakan pada konfigurasi horizontal mendatar. Jenis piramida digunakan pada konfigurasi vertikal atau tegak. Jenis zigzag, yaitu kawat fasa tidak berada pada satu sisi lengan menara. Menurut tegangan menara, satu tipe menara 150 kV, 2 tipe menara 500 kV. Lalu, konstruksi saluran jaringan transmisi tenaga listrik. Saluran transmisi dapat berupa saluran udara dan saluran bawah tanah, namun pada umumnya berupa saluran udara. Energi listrik yang disalurkan lewat saluran transmisi udara pada umumnya menggunakan kawat telanjang sehingga mengandalkan udara sebagai media isolasi antara kawat penghantar. Penyaluran transmisi energi listrik dari pusat pembangkit listrik dilakukan dengan kabel melalui saluran udara atau saluran bawah tanah dengan tegangan tinggi. Dibandingkan dengan transmisi saluran bawah tanah, transmisi dengan saluran udara memiliki beberapa keuntungan, antara lain 1. Isolasinya lebih mudah, 2. Pendinginnya baik, 3. Gangguan-gangguan lebih mudah diatasi dengan cepat, 4. Jauh lebih murah. Kategori saluran transmisi. Saluran udara overhead lines merupakan saluran transmisi yang menyalurkan energi listrik melalui kawat-kawat yang digantung pada isolator antara menara atau tiang transmisi. Keuntungan dari transmisi saluran udara antara lain: A. Mudah dalam perbaikan, B. Mudah dalam perawatan, C. Mudah dalam mengetahui letak gangguan, D. Lebih murah. Saluran isolasi gas. Saluran isolasi gas, gas insulate line atau GIL, adalah saluran yang diisolasi dengan gas, misalnya gas SP6, karena mahal dan resiko terhadap lingkungan sangat tinggi, maka saluran ini jarang digunakan. Lalu, saluran kabel bawah tanah merupakan saluran transmisi yang menyalurkan energi listrik melalui kabel yang dipendam di dalam tanah. Kategori saluran seperti ini adalah favorit untuk pemasangan di dalam kota karena berada dalam tanah, maka tidak mengganggu keindahan kota dan juga tidak mudah terjadi gangguan akibat kondisi cuaca atau kondisi alam. Lalu, klasifikasi saluran transmisi berdasarkan tegangan. Saluran udara tegangan ekstra tinggi SUTET 200 kV, 500 kV. Saluran udara tegangan ekstra tinggi menyalurkan tenaga listrik berskala besar dari pembangkit ke pusat-pusat beban dengan menggunakan tegangan tinggi maupun tegangan ekstra tinggi. Saluran udara tegangan tinggi 30 kV sampai 150 kV pada
Saluran transmisi ini memiliki tegangan operasi antara 30 kV sampai 150 kV. Konfigurasi jaringan pada umumnya single atau double circuit, di mana satu sirkuit terdiri dari 3 pasa dengan 3 atau 4 kawat. Saluran kabel tegangan tinggi 30 kV sampai 150 kV SKTT dipasang di kota-kota besar di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Lalu, andongan merupakan jarak lenturan dari suatu bentangan kawat penghantar antara dua tiang penyangga jaringan atau lebih, yang diperhitungkan berdasarkan garis lurus horizontal kedua tiang tersebut. Besarnya lenturan kawat penghantar tersebut tergantung pada berat dan panjang kawat penghantar atau panjang kawat stem. Metode pengukuran dan pengecekan andongan jaringan. Pengecekan andongan dari suatu jaringan merupakan pekerjaan akhir setelah pemasangan kawat penghantar dan peralatannya. Pengecekan andongan kawat penghantar ini dilakukan agar kekuatan lenturan kawat penghantar pada tiang penyangga jaringan sesuai dengan standar yang diperkenankan. Ada beberapa metode atau cara untuk mengukur dan mengecek lebar andongan dari suatu jaringan, yaitu metode penglihatan. Metode penglihatan ini dapat dilakukan dengan jalan menaiki tiang akhir. Untuk wilayah jaringan lurus, dari tiang akhir kita dapat melihat bentangan jaringan dengan berpedoman pada ujung atas tiang satu dengan yang lain sebagai garis lurus. Metode papan bidik. Metode ini menggunakan papan bidik berbentuk T dan papan target. Metode panjang gawang. Metode ini menggunakan panjang gawang span sebagai ukuran andongan. Metode dinamometer. Metode ini menggunakan alat dinamometer dan tabel andongan Martin. Metode gelombang balik atau metode pulsa. Metode ini dilakukan dengan jalan menepuk kawat penghantar dengan tangan sehingga akan timbul gelombang merambat sepanjang bentangan kawat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yogi Indrawan. Corona, proses terjadinya corona. Bila dua kawat sejajar yang penampangnya kecil dibandingkan dengan jarak antara kedua kawat tersebut diberi tegangan bolak-balik, maka corona dapat terjadi. Pada tegangan yang cukup rendah, tidak terlihat tanda apa-apa. Corona merupakan perpindahan cahaya yang diakibatkan karena nilai kuat medan listrik lebih besar daripada nilai kuat medan udara di sekitar konduktor. Efek corona pada saluran transmisi. Corona adalah perpindahan cahaya seputaran konduktor akibat terjadinya suatu pelepasan muatan yang bermula pada permukaan dari suatu kawat bila nilai medan listrik pada permukaan kawat itu melampaui nilai medan listrik udara di sekitar. Corona pada saluran transmisi memiliki kemampuan atenuasi redaman tersendiri. Corona juga menyebabkan rugi-rugi daya corona yang terjadi pada saluran udara tegangan di atas 100 kV. Saluran transmisi adalah penyaluran energi listrik dari pembangkit listrik sampai ke sistem distribusi hingga sampai pada konsumen pengguna listrik. Karakteristik munculnya corona. Karakteristik dari suatu fenomena corona adalah timbulnya cahaya berwarna ungu muda, suara mendesis, dan adanya bau ozon di sekitar tempat terjadinya corona tersebut. Penyebab corona muncul pada saluran transmisi. Penyebab corona muncul pada saluran transmisi adalah kondisi fisik saluran transmisi, jarak antar konduktor, kondisi atmosfer, tingginya tegangan pada saluran transmisi. Akibat yang ditimbulkan karena adanya corona. Berikut ini merupakan akibat yang ditimbulkan akibat terjadinya peristiwa corona pada saluran transmisi. Rugi-rugi daya corona, ion dan elektron yang bergerak pada udara memiliki kecepatan karena energi kinetik yang diberikan. Rugi-rugi tegangan di dalam suatu penghantar konduktor adalah tegangan yang hilang atau tegangan yang tidak dapat dimanfaatkan. Gangguan berisik merupakan bunyi yang kontinu, baik yang merata, tidak teratur, serta tidak nyaman didengar oleh manusia normal. Kerusakan material peralatan listrik. Salah satu karakteristik dari corona seperti dijelaskan pada bagian sebelumnya ialah timbulnya gas ozon di sekitar permukaan konduktor. Pembagian unit induk, pusat pengaturan beban dan pemeliharaan saluran transmisi. Pertama, interkoneksi Jawa Bali. PLN yang menanganinya terbagi menjadi 3 unit induk untuk penyaluran dari 1 unit induk untuk pengaturan beban. PLN Transmisi Jawa Bagian Barat (TJBB),
PLN Transmisi Jawa Bagian Tengah TJBT, PLN Transmisi Bagian Jawa Timur dan Bali TJBT-TB. 2. Pusat pengatur beban. Pengaturan beban berfungsi untuk mengatur beban yang terpakai dan mengatur energi listrik yang dibangkitkan oleh pembangkit, agar terjadi keseimbangan untuk unit induk pengatur beban oleh PLN Pusat Pengaturan Beban Jawa Bali P2BJB. 3. Pemeliharaan saluran transmisi. Pemeliharaan peralatan listrik pada umumnya bertujuan memungkinkan penyediaan tenaga listrik kepada para pelanggan dengan mutu yang baik serta keandalan reliability yang tinggi, mempertahankan keadaan peralatan selama mungkin guna kepentingan perusahaan sendiri. Rugi-rugi dan jatuh tegangan pada transmisi. Sistem transmisi dengan tegangan lebih tinggi memiliki keuntungan jika dilihat dari kemampuan transmisi, capability saluran transmisi. Pada umumnya kemampuan ini dinyatakan dalam satuan MVA, megavolt ampere. Adanya selisih daya dari pusat pembangkit ke beban karena proses penyaluran tenaga listrik disenut rugi-rugi daya atau losses. Ketiga, kerugian disebabkan energi disalurkan dari pembangkit sampai ke beban memiliki selisih daya yang diterima tidak sebesar daya yang dikirim, sehingga energi yang dikirim tidak terjual semua oleh karena itu pemasok energi listrik mengakibatkan kerugian. Seperti pada rumus E sama dengan Pi kali T. Kesimpulan, gardu induk adalah suatu instalasi yang terdiri dari peralatan listrik yang berfungsi untuk mengubah tenaga listrik tegangan tinggi yang satu ke tegangan tinggi yang lainnya, atau tegangan menengah, pengukuran pengawasan, operasi serta pengaturan pengaman sistem tenaga listrik, pengaturan daya ke gardu-gardu induk lain melalui tegangan tinggi dan gardu-gardu distribusi melalui gawai tegangan menengah. Sistem proteksi adalah suatu sistem pengaman terhadap peralatan listrik yang diakibatkan adanya gangguan teknis, gangguan alam, kesalahan operasi, dan penyebab yang lainnya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.